dan menemukan bahwa ternyata Nabi Isa itu bukan hanya menikah, bukan hanya beristri, tapi poligami. Artinya beristri lebih daripada satu. Benarkah Yesus ternyata menikah dan berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri? Mari kita bahas. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam bagian ini saya ingin membahas sebuah pernyataan dari Ustadz Sanihu Munir. Memang video yang akan kita lihat bersama-sama ini adalah video yang lama, tapi saya tertarik untuk meluruskan apa yang tidak benar yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir, yaitu terkait ia mengatakan bahwa Yesus ternyata menikah dan berpoligami. Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Jadi semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya itu dijelaskan dalam Al-Quran beristri. Nabi Isa nggak jelas. Katanya, we do not have any information about him. Apakah betul no information about him? Ternyata Profesor Dr. Barbara Tiering dari University of Sydney, Australia, ya, yang melakukan penelitian terhadap naskah mati selama lebih 20 tahun. Barbara Tiering adalah pakar teologi dan pakar Alkitab, melakukan penelitian terhadap naskah mati selama lebih dari 20 tahun, kemudian menghubungkannya dengan ayat-ayat Injil, dan menemukan bahwa ternyata Nabi Isa itu bukan hanya menikah, bukan hanya beristri, tapi poligami. Artinya beristri lebih daripada satu. Kita sudah melihat bersama-sama cuplikan videonya. Di sana Ustadz Sanihu Munir mengutip buku dari Barbara Tiering. Kita harus tahu bersama-sama bahwa Barbara Tiering adalah seorang arkeolog dan juga seorang teolog liberal. Yang jelas di mana ia tidak mengakui ketuhanan Yesus. Ya, dengan demikian ia akan mengatakan Yesus itu menikah. Sebab baginya Yesus hanyalah manusia biasa. Jadi tentu kalau Ustadz Sanihu Munir mengutip buku dari Barbara Tiering ini tentu tidak valid karena itu tidak mewakili dari kekristenan. Jadi apa yang diungkapkan oleh Barbara Tiering ini tidak benar adanya. Nah, di dalam buku ini ya secara jelas-jelas dikatakan bahwa upacara pernikahan Yesus ya di dalam Alkitab ini berusaha dikabulkan oleh gereja. Ustadz Sanihu Munir juga mengatakan bahwa di dalam Alkitab jelas ada upacara-upacara pernikahan Yesus yang berusaha dikaburkan oleh gereja. Sebenarnya tuduhan yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir ini tidak dapat dibuktikan dengan valid olehnya. Karena kalau saja gereja berani mengkaburkan apa yang sudah dicatat oleh Alkitab, saya mau katakan bahwa gereja tersebut adalah gereja yang sesat. Sebab gereja berdiri yang menjadi dasarnya adalah Alkitab dan kepala gereja adalah Allah sendiri. Jadi jika ada orang yang mengkaburkan apa yang sudah Tuhan firmankan, saya bisa dengan jelas mengatakan, dengan tegas juga mengatakan bahwa gereja itu adalah gereja yang sesat. Tapi persoalannya, tidak ada tindakan itu dilakukan oleh gereja. Ini hanya tuduhan dari Ustadz Sanihu Munir saja. Jadi mengenai pernikahan Yesus itu ya kita bisa melihatnya misalnya di dalam Injil Lukas ya. Ya, kita bisa melihatnya di dalam Injil Markus ya, Injil Markus pasal 14 ayat 3. Injil Markus pasal 14 ayat 3 bunyinya, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya,
Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kemudian di dalam Injil Lukas, kita bisa melihat juga di dalam Injil Lukas pasal 7, ya, pasal 7 ayat 37 dan seterusnya. Di situ dijelaskan Maria Magdalena, ya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi ini ada di dalam Injil Markus, kemudian ada pula di dalam Injil Lukas. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Jadi sambil berdiri dia membawa minyak narwastu ke belakang Yesus, ya kan? Sambil menangis pergi berdiri di belakang dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Jadi dia menyeka dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya. Upacara seorang perempuan membawa minyak wangi, kemudian menuangkan ke rambutnya, kemudian menyium ke kakinya. Ini adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Ini peristiwa ini adalah setelah dikupas. Kita bisa melihat dalam Kidung Agung. Kidung Agung pasal 1. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah. Tadi Maria Magdalena datang mencurahkan minyak dan mencium Yesus. Ini adalah upacara pernikahan bangsawan Yahudi. Nah, di dalam Injil ini disembunyikan. Seakan-akan peristiwa ini peristiwa bahwa Maria Magdalena ini adalah perempuan berdosa, datang meminta ampun kepada Yesus. No. Itu adalah perbuatan gereja yang berusaha menutup-nutupi kenyataan atau fakta sejarah bahwa Yesus sesungguhnya menikah di Kanaan. Di dalam bagian ini, ia juga mau membuktikan bukti di mana ayat tertulis upacara pernikahan Yesus. Lucunya yang ia kutip adalah di dalam Injil Markus 14 ayat 3 dan Injil Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-37. Teman-teman yang di rumah, coba perhatikan ayat Alkitab yang sudah saya sebutkan tadi. Apakah itu menunjukkan upacara pernikahan Yesus? Sebenarnya saya malas menjelaskan apa isi dari ayat yang sudah disebutkan oleh Ustadz Sanihu Munir ini, sebab di sana tidak menceritakan tentang upacara pernikahan. Inilah yang menurut saya sangat keliru yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu Munir ini. Apa yang sedang ia sampaikan adalah pemaksaan cocokmologi atau mengkutip-kutipmologi. Buktinya teman-teman, mari kita lihat Injil Markus pasal 14 ayat 3. Di sana tidak sama seperti apa yang dibacakan oleh Ustadz Sanihu Munir. Mari kita lihat cuplikan videonya bersama-sama lagi. Injil Markus, ya, Injil Markus pasal 14 ayat 3. Injil Markus pasal 14 ayat 3 bunyinya, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Markus 14 ayat 3 bunyinya yang sebenarnya seperti ini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Yang dihilangkan oleh Ustadz Sanihu Munir ini adalah ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Di sana dia tidak membaca bagian ini, dan sedang duduk makan. Ia tidak membaca bagian ini. Dia menghilangkan bagian ini. Makanya saya katakan bahwa ia hanya cocok-cocokmologi dan kutip-kutipmologi. Saya kadang lucu dengan ustadz-ustadz seperti Ustadz Sanihu Munir ini yang suka mencopot-copot ayat Alkitab dan mencocok-cocokmologinya.
sehingga menimbulkan sebuah pemikiran yang baru yang sebenarnya tidak ada di dalam kekristenan. Nah, saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.